Bab 513, tuannya, lebih sombong. Setelah menerobos ke alam keterampilan ilahi, Li Xuan yang sangat bersemangat pun bersemangat tinggi. Ia memanggil kucing merah untuk membimbingnya di jalur seni bela diri untuk monster-monster hebat, mengajarinya cara mengembangkan roh primordial monster hebat, dan cara mempraktikkan keterampilan ilahi monster hebat. Setelah memberi instruksi pada kucing merah, Li Xuan yang gembira menunjuk ke arah Yu Xiaolong dan melepaskan semburan sihir, mewariskan teknik bela diri monster hebat kepadanya. Berkultivasilah dengan baik dan raih terobosan sesegera mungkin. Yu Xiaolong gembira dan segera bersujud sebagai tanda terima kasih. Ia sudah menguasai ilmu bela diri monster dari kucing merah, tetapi konsepnya sulit dipahami. Di bawah bimbingan kucing merah, ia baru menguasai sebagian kecilnya. Namun, Li Xuan menggunakan sihir untuk secara langsung memberikan teknik-teknik seni bela diri monster besar ke dalam kesadaran Yu Xiaolong, sehingga dia dapat langsung menguasai keterampilan seni bela diri monster besar. Lagi pula, dia bukan monster biasa. Kebijaksanaan spiritualnya telah lama terbangun, dan di bawah bimbingan Li Xuan melalui sihir, dia secara alami memahami cara menghadapi monster besar dengan cukup cepat. Li Xuan kemudian mengajari Little Ha cara melawan monster besar dengan metode yang sama. Melihat ini, kucing merah merasa sedikit tertekan, takut ia akan dikalahkan oleh Yu Xiaolong dan Little Ha. Ia bercita-cita menjadi raja monster yang hebat dengan caranya sendiri, bagaimana mungkin ia bisa dikalahkan oleh bawahannya. Oleh karena itu, ia berlatih lebih tekun. Yang sedikit meredakan kekhawatirannya adalah bahwa baik Yu Xiaolong maupun Xiao Ha tidak mampu menandingi kecepatan kultivasinya. Kucing merah mendapatkan kembali kepercayaan dirinya dan dengan jenaka menerkam Yu Xiaolong beberapa kali untuk memamerkan prestise monsternya yang besar. Lalu, sambil mengulurkan satu kakinya, dia memukul Little Ha dengan keras, hingga terjatuh. Dukun, si kecil Ha menjerit pelan. Kucing merah merasa puas. Katak ini secara naluriah mengakui keunggulannya, dan itu bagus. Setelah memamerkan kekuatannya, kucing merah tak lupa menunjukkan kelucuannya di depan tuannya dan menjilat suling Xiu. Ia berperan ganda sebagai raja monster yang ganas di luar, tetapi kucing yang imut dan gemuk di dalam rumah. Li Xuan tidak dapat menahan diri untuk berseru bahwa harimau gemuknya ini benar-benar mahir. Setelah Suyan memahami alam keterampilan ilahi, ia tiba-tiba dipenuhi kegembiraan. Ia telah memahami teknik kultivasi seni bela diri dan hanya menunggu untuk meningkatkan kekuatannya melalui kultivasi. Sekarang setelah aku menguasai alam asal ilahi dan alam keterampilan ilahi, tujuanku selanjutnya adalah mencapai kesempurnaan dalam keadaan niat ilahi. Suyan berpikir dengan penuh semangat. Setelah mencapai kesempurnaan dalam keadaan niat ilahi, ia harus mencari cara untuk mengumpulkan pengalaman dan membuat persiapan untuk menerobos ke alam asal ilahi. Sumber daya berharga Sekte Yu, keluarga Su, dan keluarga Dai memang berlimpah, dan adik perempuanku juga telah memurnikan banyak ramuan. Namun, jika aku ingin mengumpulkan pengalaman untuk menerobos ke alam asal ilahi, itu masih belum cukup. Khususnya harta karun berkualitas tinggi, atau beberapa benda yang memiliki efek ilahi tertentu, semuanya perlu dicari. Suyan sudah merencanakan untuk mengumpulkan pengalaman. Meskipun ia memiliki banyak sumber daya, itu tidak cukup untuk memaksimalkan pengalamannya dan menerobos ke alam asal ilahi. Terutama, ia kekurangan beberapa item berharga dengan efek ilahi khusus. Semakin tinggi wilayahnya, semakin banyak pengalaman yang perlu kukumpulkan, dan semakin tinggi pula kualitas benda-benda spiritual yang dibutuhkan, terkadang bahkan membutuhkan pengobatan spiritual dengan efek khusus. Namun, dengan luasnya domain Ling dan banyaknya sekte roh, mengumpulkan pengalaman tidaklah terlalu sulit. Ini hanya masalah waktu. Suyan memutuskan bahwa setelah menerobos ke negara niat ilahi, dia harus meninggalkan Yuzu dan menjelajah ke negara bagian lain untuk mempersiapkan diri mengumpulkan pengalaman. Lagi pula, di antara 18 negara bagian di domain Ling, Yuzu merupakan negara bagian terlemah dan terkaya, yang tentu saja merupakan negara bagian tempat sekte roh transenden berada. Proses mengasah seni bela diri tidak boleh dilewatkan. Lu Xinting terlalu lemah untuk mengasah seni bela diriku. Suyan sedang mempertimbangkan calon lawannya. Siapapun yang tidak berada dalam keadaan niat ilahi tidak akan mampu menarik perhatiannya, bahkan jika mereka adalah para jenius ternama. Rumah besar itu bagaikan sebuah utopia, tak terganggu oleh dunia luar. Setelah kakeknya tenang, Yuer dengan cemas mencari Suyan. Namun, selama ini ia terus mencari Suyan tanpa hasil. Sekarang,
Bagaimana dia bisa menemukannya? Mungkinkah Suyan bersembunyi di ibu kota negara Zheng, atau mungkin di sekitarnya? Yuer merasa cemas. Menurut kakeknya, seniman bela diri terkuat dari Tousan Martial Hall akan segera datang ke Yusu. Suyan, lari cepat. Seorang seniman bela diri hebat akan datang untuk membunuhmu. Karena putus asa, Yuer mulai berteriak keras sambil mencarinya. Idenya sederhana. Jika Suyan selalu memperhatikan informasi eksternal, berita tentang pencariannya seperti ini pasti akan sampai ke telinganya. Dari ibu kota negara Zheng, Yuer berseru sambil mencari sepanjang jalan. Wajahnya semakin cemas karena takut tindakannya akan mengungkap keberadaan dirinya dan kakeknya. Aku hanya bisa mencari 1 hari lagi, atau kita akan berada dalam bahaya jika ketahuan. Yuer berpikir dalam hati. Dia hanya berharap Suyan bisa mendapatkan berita itu, itulah sebabnya dia berteriak jauh-jauh ke sini. Dan tentu saja, banyak seniman bela diri di ibu kota negara Zheng juga mendengar teriakannya. Mereka tak kuasa menahan diri untuk tidak terkejut. Seorang pendekar bela diri ulung datang untuk membunuh Suyan. Di domain Ling, mereka yang dapat disebut seniman bela diri tertinggi tidak diragukan lagi berasal dari Sekte Roh Transenden. Seniman bela diri tertinggi mana dari Sekte Roh Transenden yang sedang bergerak? Jika seorang seniman bela diri tertinggi bergerak, bagaimana mungkin Suyan bisa lolos? Bahkan mereka yang berada di belakangnya pun pasti akan menemui ajalnya. Pertarungan para jenius, adegan akbar yang kekuatannya bagaikan naga turun dari surga, sungguh menggemparkan namun spektakuler, meninggalkan kekaguman bagi kerumunan seniman bela diri yang menyaksikannya. Akan tetapi, dalam pikiran mereka, seniman bela diri terkuat dari Sekte Roh Transenden adalah seniman bela diri yang tak terkalahkan dan benar-benar unggul. Oleh karena itu, menurut pendapat semua orang, sekuat apapun guru Suyan, ia tidak sebanding dengan seorang seniman bela diri ulung. Suyan, lari cepat. Larilah ke Laut Biru untuk mencari harapan hidup. Seorang seniman bela diri hebat akan segera datang untuk membunuhmu. Saat sosok Yuer terbang melewati rumah besar di kejauhan, suaranya bergema di udara. Bab 514 tuannya, bahkan lebih gila bagian 2. Di dalam rumah besar itu, semua orang tercengang. Dengan gerakan tiba-tiba, Suyan lenyap dari rumah besar itu dalam sekejap mata. Li Xuan mengangkat sebelah alisnya, apakah itu gadis itu? Makhluk agung berencana membunuh Suyan. Anggota Sekte Roh Transenden mana yang akan dikirim untuk melakukan tugas itu? Hanya menindas yang lemah, begitu. Yah, dia baru saja memasuki alam keterampilan ilahi. Ini kesempatan bagus untuk menguji kekuatan kemampuan ilahi dengan makhluk agung yang disebut-sebut ini. Li Xuan menyeringai dingin dalam hatinya. Namun, melihat Yuer terang-terangan berteriak dan mencari Suyan, dia bahkan mulai meragukan apakah kedatangan makhluk agung ini hanya sebuah alasan. Alasan untuk memancing Suyan keluar. Mungkinkah gadis ini jatuh cinta pada Suyan? Li Xuan merenung dengan rasa ingin tahu. Murid utamanya tampan, sangat berbakat dan memiliki kultivasi yang kuat, tidak akan mengejutkan jika dia memikat gadis seperti dia. Saat Yuer hendak melanjutkan perjalanan ke kota besar berikutnya, sesosok tiba-tiba muncul. Kamu mencariku? Suyan bertanya sambil menatap Yuer. Suyan. Yuer terkejut, Suyan muncul begitu cepat sehingga ia terkejut dan hampir saja terjun ke pelukannya. Ia berhasil menghentikan lajunya tepat waktu. Tapi kurang dari 1 kaki dari Suyan. Ini aku. Suyan mengangguk, kenapa kau mencariku? Bagaimana kau tahu ada makhluk agung yang datang untuk membunuhku? Kakekku memberitahuku, seorang makhluk agung dari Aula Bela Diri 1000 berencana untuk merebut dao pedangmu. Untuk melakukannya, mereka tanpa malu-malu mengklaim bahwa gurumu telah mencuri ajaran rahasia dari Aula tersebut. Yuer buru-buru menjelaskan, reaksi langsung Suyan adalah amarah, jadi ini Aula 1000 bela diri, baiklah, baiklah, baiklah. Aku, Suyan, akan mengingat ini. Mereka berani bertindak tanpa malu-malu. Aula 1000 bela diri akan menjadi batu loncatanku menuju puncak alam roh. Setelah membasmi balai bela diri 1000-mu, mari kita lihat siapa yang paling tidak tahu malu. Yuer, dia berbicara tentang Sekte Roh Transenden, apakah Suyan begitu berani berencana menggunakan sekte itu sebagai batu loncatan? Tetapi itu adalah pernyataan berani yang membawa karisma tertentu. Suyan, Aula 1000 bela diri adalah bagian dari Sekte Roh Transenden, dan kekuatan mereka sangat dahsyat. Menjadi makhluk tertinggi dari Sekte Roh Transenden bukanlah hal yang mudah.
Kau dan gurumu harus segera melarikan diri. Bersembunyilah di Laut Biru jika kau ingin bertahan hidup. Meskipun keberanian Su Yan membuat jantungnya berdebar kencang, dia masih merasa perlu mendesaknya untuk melarikan diri. Melarikan diri, lelucon apa ini? Su Yan mendengus dingin. Jadi, ada makhluk agung yang datang untuknya. Ya, dia mungkin tidak punya kesempatan, tetapi di hadapan tuannya, makhluk itu hanyalah seekor semut yang tidak berarti. Namun dia tidak bisa menyalahkan Yue, lagi pula, dia adalah orang luar dan tidak tahu seberapa kuat tuannya, eksistensi yang hampir seperti alam semesta itu sendiri. Ngomong-ngomong, di mana kakekmu? Kok dia nggak ikut sama kamu? Su Yan bertanya. Bagaimanapun, Yue datang untuk menyampaikan peringatan atas dasar kebaikan. Terlepas dari itu, ia pantas mendapatkan rasa terima kasih. Yue tampak sedih mendengar ini, ia berkata, kakekku terluka parah. Aku khawatir dia tidak akan hidup lama lagi. Saat dia selesai berbicara, mata Yue menjadi merah. Jika kakeknya meninggal, tak akan ada seorang pun lagi di dunia ini yang dapat ia andalkan. Dia terluka, bawa kakekmu ke sini, adik perempuanku bisa menyembuhkannya. Su Yan berpikir sejenak dan berkata, tidak mungkin, luka kakekku sudah sangat dalam, tidak bisa disembuhkan. Yue berkata dengan sedih. Orang lain mungkin tidak bisa menyembuhkannya, tapi adik perempuanku bisa. Bawa kakekmu ke sini, jangan khawatirkan makhluk agung itu, dia tidak layak disebut-sebut. Mengingat kakek Yue, yang meskipun lukanya parah, berpikir untuk mengiriminya peringatan, ia menghargai perasaan ini. Dan melihat mereka dalam kesulitan, tidak ada salahnya untuk mengulurkan tangan membantu. Su Lingxiu, yang menguasai alkimia, belum pernah merawat seniman bela diri yang terluka parah, terutama yang memiliki kekuatan besar. Ini akan menjadi kesempatan besar bagi Su Lingxiu untuk menunjukkan kemampuannya dan mendapatkan pengalaman dalam penyembuhan. Kalau begitu, biar aku tanya kakekku. Dengan sedikit ragu, Yue mengangguk. Aku akan menunggumu di sini. Su Yan memutuskan setelah berpikir sejenak. Dia harus berhati-hati, bisa jadi jebakan jika dia mengikutinya. Jadi, demi keamanan, Su Yan memilih untuk menunggu di sini. Tempat ini dekat dengan rumah besar, dan bahkan jika makhluk kuat diserang, tuannya dapat langsung merespons. Baiklah, Yue mengangguk dan bergegas pergi. Tak jauh dari ibu kota negara Zeng, tempat persembunyian Mun Changming berada. Yue segera kembali dan berkata, kakek, aku sudah menemukan Su Yan. Dia menyuruhku membawamu kepadanya. Katanya dia bisa menyembuhkan lukamu. Mun Changming menghela napas dan berkata, lukaku tak tersembuhkan. Huang Liang akan segera datang ke Yuzhu, apa kata Su Yan? Apa kita semua akan lari bersama? Yue berpikir sejenak, lalu berkata, Su Yan tidak akan lari. Dia mungkin punya guru yang sangat kuat yang tidak takut pada makhluk tertinggi. Mun Changming mengerutkan kening dan mendesah. Aku tahu gurunya kuat, tapi aku khawatir dia tidak menyadari kekuatan makhluk tertinggi dari Sekte Roh Transenden. Baiklah, ayo kita temui dia. Dan aku akan memberitahunya betapa mengerikannya orang terkuat di Sekte Roh Transenden itu. Setelah berkata demikian, dia berusaha berdiri. Napasnya sangat lemah, wajahnya sepucat kertas, seolah-olah dia bisa binasa kapan saja. Sambil meneteskan air mata, Yue bersumpah dalam hati bahwa dia akan membalaskan dendam kakeknya. Mendukung kakeknya, mereka meninggalkan tempat persembunyian mereka dan setelah beberapa saat singkat, berhadapan langsung dengan Su Yan. Kamu terluka parah. Melihat kondisi Mun Changming, Su Yan diam-diam terkejut. Luka-lukanya parah, ia terkejut karena Mun Changming dapat bertahan hidup dari luka serius seperti itu selama beberapa tahun. Su Yan, sahabatku, aku tak punya harapan untuk pulih dari luka-lukaku, tapi aku tetap ingin menasihatimu, larilah secepat mungkin. Kekuatan orang terkuat tak boleh diremehkan, Mun Changming terengah-engah. Ini cuma masalah kecil, ikut aku. Lukamu, meskipun parah, mungkin masih bisa disembuhkan. Su Yan tidak mengatakan sesuatu yang tidak perlu, menerima niat baik Mun Changming. Adapun yang terkuat dari Sekte Roh Transenden, mereka tak terkalahkan di mata mereka, hanya karena mereka tidak tahu tentang kekuatan tuannya. Melihat ini, Mun Changming hanya bisa berpikir untuk membujuknya lebih lanjut setelah bertemu dengan guru Su Yan. Yue, yang mendukung kakeknya, mengikuti Su Yan, dan segera tiba di sebuah hutan tersembunyi. Mengikuti jejak Su Yan,
mereka tiba-tiba tiba di sebuah rumah bangsawan. Dia benar-benar terkejut, dari luar jelas tidak ada rumah mewah seperti itu. Apa ini? Mun Changming juga terkejut dalam hatinya. Pantas saja mereka tidak bisa menemukan Suyan. Hanya metode pembentukan kecil, kata Suyan acuh tak acuh. Pembentukan, Mun Changming bergumam sendiri, bingung. Metode pembentukan apa ini? Kekagumannya terhadap guru misterius Suyan pun bertambah besar. Mungkin, dia benar-benar bisa menyaingi yang terkuat dari sekte roh transenden. Adik perempuan, coba lihat apakah kamu bisa mengobatinya. Saat mereka memasuki istana, Su Lingxiu dan yang lainnya datang menghampiri. Li Xuan mendongak, ia tak kuasa menahan diri untuk berseru, kondisi lelaki tua ini sungguh memprihatinkan. Saat pertama kali melihatnya, ia memiliki cacat bawaan akibat luka lama. Ia menduga hal itu terjadi karena konstitusi khususnya telah hancur, sehingga menyebabkan cedera lama. Dan sekarang, konstitusi istimewanya telah hilang sepenuhnya, dan asal-usulnya pun terluka. Fakta bahwa ia mampu bertahan hidup beberapa tahun lagi merupakan bukti ketangguhan lelaki tua itu. Tubuh spiritualnya telah hilang, Li Xuan berpikir dalam hati. Melihat Yuer, gadis ini memang memiliki bakat yang langka. Ia memiliki anugerah tubuh spiritual dan mengembangkan keterampilan yang luar biasa, tak heran ia mencapai puncak alam manusia utama di usia semuda itu. Dalam hal kekuatan, dia lebih unggul dari Lu Xinting. Cedera ini sangat serius, sudah sampai ke sumbernya. Setelah memeriksa, wajah Su Lingxiu dipenuhi kegembiraan. Sejak memulai latihan seni bela diri alkimia, dia akhirnya memiliki kesempatan untuk menunjukkan kemampuannya. Tapi masalahnya tidak signifikan. Bisa disembuhkan, itu hanya sebagian dari. Su Lingxiu merenungkan cara menggambarkan kondisi Mun Changming. Pada saat ini, Li Xuan berbicara, tubuh spiritual runtuh, asal-usul hilang. Su Lingxiu mengangguk, ya, anugerah konstitusi khusus telah runtuh, asal-usulnya telah hilang. Pemulihannya akan sangat sulit. Mun Changming tampak terkejut. Lukanya bisa disembuhkan, dan lagi pula, sekalipun badan rohaninya telah musnah dan asal-usulnya telah hilang, masih ada kesempatan untuk memulihkannya, hanya saja akan cukup sulit. Dia tampak tidak percaya, hampir mengira yang lain hanya menggertak. Namun dengan gembira, Yuer meraih tangan Su Lingxiu dan bertanya dengan penuh semangat, "Kakak, apakah kakekku benar-benar bisa disembuhkan?" Tentu saja, Su Lingxiu menjawab dengan yakin, selama dia masih hidup, dia bisa disembuhkan. Bagus sekali, terima kasih, Kakak Suyan, terima kasih, saudari. Diliputi rasa gembira, Yuer meneteskan air mata. Setelah hening sejenak, Mun Changming akhirnya menatap Li Xuan dan berkata, "Huang Liang, yang terkuat di Aula Seribu Bela Diri, sedang menuju Yusu. Dari sudut pandangku, sebaiknya kita menghindarinya untuk saat ini." Li Xuan menjawab dengan tenang, "Jangan khawatir, dia hanya seekor semut." Mun Changming. Pada saat ini, Mun Changming akhirnya mengerti dari mana datangnya kecerobohan Suyan. Tuannya bahkan lebih gegabah. Tampaknya hal itu merupakan ciri khas dari garis keturunan mereka. Ia pun sedang dalam suasana hati yang rumit, kalau seekor semut saja bisa melukainya seburuk ini, siapakah dia? Kurang dari seekor semut, ia datang dengan niat membujuk mereka untuk melarikan diri, tetapi mereka sama sekali tidak takut. Bagi mereka, yang terkuat hanyalah semut. Hal ini membuatnya bingung bagaimana cara membujuk mereka selanjutnya. Bab 515, Semua Orang Gila, Kejutan Mun Changming. Mun Changming membuka mulutnya, tidak yakin bagaimana membujuknya lebih lanjut. Sementara itu, Su Lingxiu mengeluarkan sebuah pil dan berkata, "Ini, minumlah pil peremajaan ini dulu. Pil ini akan memulihkan sebagian besar lukamu." Mun Changming terluka parah, dan tubuh spiritualnya telah runtuh sepenuhnya, yang merupakan cedera mendasar. Jika asal-usul tubuh spiritualnya tidak dipulihkan, bahkan jika lukanya sembuh total, kekuatannya akan menurun drastis. Karena mereka bermaksud mengobatinya, mereka tentu ingin mengembalikannya ke kondisi puncaknya. Bagaimanapun, ini adalah pasien serius pertama. Ini adalah kesempatan yang sangat baik untuk memamerkan seni penyembuhan alkimia dan mengumpulkan pengalaman. Jika dia tidak sembuh total, bukankah itu akan mencoreng reputasi seorang seniman bela diri yang juga seorang penyembuh alkimia? Tidak ada gunanya. Aku tahu betul betapa parahnya cederaku. Mun Changming menggelengkan kepalanya sambil tersenyum pahit. Namun, ia tetap menelan pil peremajaan. Baiklah, duduklah.
Biar aku yang cari tahu cara memperlakukanmu. Su Lingxiu berkata, kegembiraan tampak jelas di wajahnya. Pada saat ini, Su Yan dengan marah menceritakan tindakan tak tahu malu dari Tousan Martial Hall, yang secara keliru menuduh gurunya mencuri teknik pedang rahasia dari aula tersebut. Aula bela diri 1000 ini punya keinginan untuk mati. Mendengar ini, Li Xuan langsung menjadi marah. Jadi, mereka sangat mencintai dao pedangku. Kalau begitu, biarkan Aula 1000 bela diri merasakannya, untuk melihat seberapa hebat sekte roh transenden sebenarnya. Mari kita lihat apakah mereka bisa menahan kekuatan kemampuan ilahiku. Merasa kesal, Li Xuan berencana untuk menjadikan Tousan Martial Hall sebagai contoh. Dengan melakukan itu, dia dapat mengukur kekuatan sekte roh transenden. Aku sudah memutuskan, aku akan menggunakan Aula 1000 bela diri sebagai batu loncatan. Aku akan menekan Aula 1000 bela diri dan menggunakannya sebagai batu loncatan untuk naik ke puncak alam roh. Su Yan berkata dengan dingin. Guru, apa pendapatmu? Tanyanya sambil menatap tuannya. Menurutnya, gurunya tidak akan segan-segan menghancurkan balai bela diri 1000 hanya karena hal sepele. Lagi pula, bagaimana mungkin ia membiarkan gurunya menangani masalah sepele seperti itu sendiri? Seharusnya ia, sang murid, yang bertindak. Tidak apa-apa, anggap saja sebagai latihan. Li Xuan mengangguk setuju. Karena Su Yan punya ambisi seperti itu, Li Xuan harus menahan sementara niatnya untuk menekan balai bela diri 1000. Terlebih lagi, kekuatan sekte roh transenden masih belum diketahui. Jika dia tidak bisa menghancurkan Aula 1000 bela diri dengan satu serangan, bukankah itu akan merusak citranya sebagai ahli yang tak tertandingi? Dia tidak bisa begitu saja melambaikan tangannya dan menghancurkan Aula 1000 bela diri. Citranya sebagai seorang master yang tak terkalahkan akan sedikit terpengaruh. Jadi lebih baik bermain aman. Ini juga bagus. Su Yan punya tujuan untuk diperjuangkan, dan seni bela dirinya pasti akan meningkat. Dia akan tumbuh lebih kuat lebih cepat. Li Xuan berpikir dalam hati. Menghancurkan Aula 1000 bela diri itu mudah. Yang terpenting adalah memperkuat Su Yan. Semakin kuat Su Yan, semakin kuat pula dia nantinya. Karena Su Yan telah memilih Tousan Martial Hall sebagai batu loncatannya, sebaiknya tempat itu diserahkan kepada muridnya untuk berlatih. Kakak senior, kau telah memilih Aula 1000 bela diri, jadi sekte roh transenden mana yang harus kupilih? Tidak ada sekte yang mengincar dao pedangku. Agak rumit, tidak pantas bagiku untuk bertindak jika mereka tidak menyinggungku. Meng Chong menggaruk kepalanya, berbicara dengan nada agak tertekan. Mun Changming, Yuer, kakek dan cucunya tercengang. Apakah sekte roh transenden begitu lemah di mata mereka? Satu demi satu berbicara tentang menggunakannya sebagai batu loncatan dan sebagai alat untuk melatih murid-murid mereka. Benar-benar sekelompok orang gila. Meng Chong menoleh ke arah Mun Changming dan bertanya, sekte roh transenden mana yang mempraktikkan dao pedang? Aku rasa mereka pasti akan mengincarku begitu aku menunjukkan ilmu pedangku. Maka semuanya akan mudah. Mun Changming menelan ludahnya dan menjawab, berbicara tentang dao pedang, itu masih milik Aula 1000 bela diri. Mendengar ini, mata Meng Chong berbinar. Kakak senior, sisakan sebagian dari Aula 1000 bela diri untukku, aku juga ingin menyerang mereka. Oke, Su Yan mengangguk. Tanpa banyak basa-basi, baik murid maupun guru membagi Aula 1000 bela diri di antara mereka, menggunakannya untuk mengasah keterampilan mereka sendiri dan sebagai batu loncatan untuk naik ke puncak alam roh. Mun Changming merasa mati rasa di sekujur tubuhnya. Apakah Aula bela diri 1000 yang tak terjangkau dan dihormati dari sekte roh transenden hanyalah sebuah batu loncatan di mata mereka? Aku senang kau punya ambisi ini. Aula 1000 bela diri seharusnya merasa terhormat telah dipilih olehmu sebagai batu loncatan, meskipun mereka hancur. Li Xuan mengangguk dan berkata, setelah tiba di alam roh, para muridnya akhirnya memiliki tujuan untuk diperjuangkan. Tujuan tersebut menumbuhkan motivasi, dan dengan motivasi, seni bela diri mereka akan berkembang lebih pesat. Ini memang suatu hal yang baik. Alangkah hebatnya sekte Tousan Martial Hall itu, yang dengan senang hati berfungsi sebagai batu loncatan. Mun Changming tidak tahu lagi harus berkata apa, sepenuhnya menepis gagasan untuk membujuk mereka melarikan diri. Murid-murid di sini gila, dan gurunya bahkan lebih gila lagi. Mereka semua gila. Sekte roh transenden yang bergengsi bisa dihancurkan oleh para pengikutnya dan menjadi suatu hal yang terhormat, di mana lagi Anda bisa menemukan orang yang sama gilanya.
Tidak ada orang seperti itu sama sekali. Ada yang salah. Tiba-tiba, ekspresi Mun Changming berubah drastis, dan dia berdiri dengan tiba-tiba. Ada apa, kakek? Yuer bertanya dengan heran. Saat itu, Mun Changming menatap Su Lingxiu. Bibirnya bergetar hebat, wajahnya yang pucat memerah. Suaranya bergetar karena kegembiraan. Apa itu pil peremajaan? Kenapa begitu efektif? Rasanya cederaku sudah pulih 10 hingga 20%. Ia begitu terkejut dengan kegilaan orang-orang di sini sebelumnya, sehingga ia mengabaikan luka-lukanya sendiri. Baru setelah sadar kembali, ia menyadari secara mengejutkan bahwa luka-lukanya telah pulih 10 hingga 20%. Meskipun luka-lukanya masih parah dan asal-usul tubuh rohaninya belum dipulihkan, dia tidak lagi berada di ambang kematian. Kakek, apakah lukamu sudah sedikit membaik? Yuer bertanya dengan gembira. Terima kasih, saudara Suyan, terima kasih, saudari. Su Lingxiu menekan bahu Mun Changming dan berkata, duduklah, jangan terlalu bersemangat. Pil peremajaan itu ramuan yang kubuat. Bagi seniman bela diri biasa, meskipun hanya memiliki satu tarikan napas tersisa, mereka dapat pulih dan fondasi mereka dapat dipulihkan. Bab 516, Semua Orang Gila, Kejutan Mun Changming bagian 2. Namun, sekuat apapun dirimu, luka yang kau derita sangat parah dan tubuh spiritualmu kehilangan seluruh esensinya, sehingga kau hanya mendapatkan kembali sekitar 10 hingga 20% kekuatanmu. Tapi jangan khawatir, dengan aku, Su Lingxiu, sang penyembuh ajaib di sisimu, aku yakinkan kau bahwa aku bisa mengembalikanmu ke puncakmu. Mun Changming tampak bingung, tidak tahu apa ramuan ajaib itu. Oke, kamu nggak perlu tanya lagi. Menyembuhkan lukamu lebih penting. Jangan bergerak. Su Lingxiu menghentikan Mun Changming bertanya lebih lanjut. Ia memegang jarum emas di tangannya dan terus-menerus menusukkannya ke tubuh Mun Changming untuk memulai perawatan. Ia juga mengambil beberapa ramuan spiritual, merenung sejenak, lalu mengeluarkan formula eliksir. Lukamu cukup serius, dan jiwamu lemah. Obat spiritual yang akan kugunakan kali ini sedikit lebih berharga. Jika bukan karena kami yang menguras perbendaharaan Sekte Roh Giok dan keluarga Su, aku khawatir kami tidak akan bisa mengumpulkan cukup obat spiritual untuk menyelamatkanmu. Saat Su Lingxiu berbicara, dia memanipulasi jarum emas dengan yuan sejatinya, dan dalam sekejap, Mun Changming terkejut menemukan sedikit vitalitas muncul dalam dirinya. Suatu sirkulasi terbentuk di sekujur tubuhnya, dengan tempat-tempat yang ditusuk jarum bergetar sedikit, seolah-olah ada suatu pola yang menciptakan resonansi misterius di dalam tubuhnya. Pada saat itu, dia merasa jauh lebih bersemangat. Sementara itu, saat Su Lingxiu berbicara, api pil muncul di tangannya dan dia mulai memurnikan ramuan tersebut. Keahliannya dalam seni alkimia di kehampaan hampir mencapai kesempurnaan. Cara ia memurnikan ramuan itu sangat mengesankan Mun Changming. Metode seperti itu belum pernah ada sebelumnya. Yuer pun sama, dengan mulut kecilnya yang sedikit terbuka, dia memandang dengan takjub. Sejak mereka memasuki kawasan ini, segalanya tampak luar biasa. Sekte Roh Transenden, yang dihormati dan dianggap tertinggi oleh semua orang, diperlakukan sebagai batu loncatan, dan teknik macam apa ini? Kakak, aku akan mengganti obat spiritualmu, kata Yuer, dan mulai mengeluarkan obat spiritual dari tas penyimpanannya. Tidak perlu, aku sudah punya cukup obat spiritual. Anggap saja ini sebagai hadiahmu karena telah menyampaikan pesan ini. Su Lingxiu menggelengkan kepalanya. Ramuannya kini telah siap. Ayo, minum ramuannya. Oke. Mun Changming sangat gembira. Ia pikir ia takkan hidup lama lagi dan khawatir meninggalkan cucunya sendirian, penuh dendam dan hidup dalam penderitaan. Sekarang, ia melihat harapan kesembuhan, seperti melihat cahaya dalam kegelapan. Ia menelan ramuan itu sekaligus dan merasakan aliran hangat mengalir dari dantiannya ke seluruh tubuhnya, lalu ke jiwa ilahinya, menyehatkan jiwa tersebut. Kondisinya yang sebelumnya lemah dan tertekan mulai membaik. Su Lingxiu melambaikan tangannya dan semua jarum emas terbang kembali. Ia berkata, kau harus istirahat dan memulihkan kekuatanmu. Meskipun aku tidak bisa mengembalikanmu ke puncak, setidaknya levelmu tidak akan turun. Jiwa sucimu lemah, tapi dengan nutrisi ramuan itu, kau akan pulih setelah tidur nyenyak. Mun Changming membungkuk, terima kasih, Nona. Rasa terima kasihku tak terhingga. Yuer juga sangat gembira, terima kasih, saudara Suyan. Terima kasih, saudari. Su Lingxiu menatapnya dengan bingung.
Kenapa dia selalu menyebut nama kakak tertua dalam ucapan terima kasihnya? Dialah yang menyelamatkan pria itu. Mungkin karena kakak tertualah yang membawanya ke sini. Wajar saja kalau aku berterima kasih pada kakak tertua. Ada kamar kosong di sana. Kamu bisa istirahat. Su Lingxiu menunjuk ke dalam rumah. Baiklah, terima kasih, kakak. Yuer membantu Mun Changming untuk beristirahat. Guru, memulihkan tubuh spiritualnya itu sulit. Saya sudah memeriksanya, dan saya tidak punya obat spiritual yang dibutuhkan untuk meracik ramuan yang bisa memulihkan tubuh spiritualnya. Su Lingxiu berkata dengan susah payah. Fondasi tubuh spiritual Mun Changming telah hancur, dan hampir mengering. Seberapa mudahkah memulihkannya? Bahkan bisa dikatakan hampir tidak ada kemungkinan untuk pulih. Tentu saja, jika ada pengobatan spiritual yang tepat, dan formula ramuan yang tepat dibuat, ramuan tersebut dapat menyegarkan kembali tubuh spiritual yang mengering dan mengisi kembali hakikat yang hilang. Tidak perlu obat spiritual, setetes darah dari tubuh spiritual juga bisa menggantikannya. Kata Li Xuan, mata Su Lingxiu berbinar, apakah dia tubuh spiritual? Li Xuan mengangguk. Su Lingxiu kemudian bertanya dengan rasa ingin tahu, Guru, apakah saya juga tubuh spiritual? Li Xuan mengangguk. Su Yan juga datang. Setelah setiap terobosan, ia mengalami transformasi, tetapi ia tidak yakin apakah ia adalah tubuh spiritual atau bukan. Tubuh spiritual memerlukan metode khusus untuk dapat dideteksi. Namun, bagi Su Lingxiu, karena profesinya sebagai seniman bela diri medis, ia dapat merasakan keunikan konstitusinya setelah bersentuhan dengannya. Namun, ia kurang memahami tubuh harta karun maupun tubuh spiritual. Li Xuan dapat menentukan harta karun atau tubuh spiritual hanya dengan sekali pandang karena penguasaannya terhadap fisik khusus, terutama setelah transformasi muridnya. Guru, apakah saya tubuh spiritual? Su Yan bertanya dengan rasa ingin tahu. Ya, dan tidak. Melihat kebingungan muridnya, Li Xuan tersenyum dan berkata, entah itu tubuh harta atau tubuh spiritual, itu hanyalah semacam bakat. Itu hanya memberimu titik awal yang lebih tinggi daripada orang biasa. Namun, jalur bela diri itu luas dan mencapai puncak tidak hanya bergantung pada fisik. Pemahaman, tekad, keberuntungan, semuanya tidak bisa diabaikan. Bahkan dengan fisik biasa, seseorang dapat selangkah demi selangkah, naik dari satu alam ke alam lain, melampaui apa yang disebut tubuh berharga atau tubuh spiritual. Karena itu, jangan terobsesi dengan hal ini. Sadarilah dirimu sendiri, teroboslah dirimu sendiri, ubahlah dirimu sendiri. Jalan bela diri itu tak berujung, ini tentang mendaki puncak dengan berani. Ketika Su Yan mendengar ini, ia langsung mengerti. Meskipun gurunya tidak mengatakannya secara eksplisit, ia sendiri bukanlah tubuh yang berharga maupun tubuh spiritual selama berlatih seni bela diri. Namun, sekarang dia tidak hanya lebih lemah dari tubuh rohaninya, tetapi lebih kuat. Oleh karena itu, tubuh yang berharga dan spiritual hanyalah salah satu dari sekian banyak bakat bela diri. Hanya itu saja tidak akan membantu mencapai puncak seni bela diri. Guru, saya mengerti. Su Yan mengangguk dengan serius. Saya akan pergi berlatih sekarang. Batu pijakan Ola 1000 bela diri terlalu keras. Dengan kekuatannya saat ini, dia belum mampu melangkah di atasnya. Jadi dia mesti latihan intensif, biar cepat tembus. Meng Chong merasakan hal yang sama. Setelah memiliki target, semangatnya untuk berlatih pun melonjak. Yuer keluar rumah, berlutut untuk mengucapkan terima kasih kepada Li Xuan, lalu beranjak mengucapkan terima kasih kepada Su Yan dan Su Lingxiu, sambil penasaran mengamati alkimia Su Lingxiu. Meong, kucing merah itu berlari kecil mendekat, menggesek-gesekkan tubuhnya pada betis Su Lingxiu, tampak sangat imut. Kucing merah, kamu jadi gemuk sekali. Su Lingxiu berkata sambil menepuk kepala kucing merah. Meong, kucing merah mengatakan bahwa meskipun ia sudah sedikit gemuk, ia merasa lebih baik untuk ditepuk sekarang. Di sini, makanlah secukupnya. Meskipun ada banyak obat spiritual, mereka juga akan membawa keberuntungan. Su Lingxiu memberi kucing merah pil obat. Bahkan yang dibuang, meskipun keahlian alkimianya luar biasa, ia masih gagal dalam membuat pil obat bermutu tinggi baru. Namun, tidak ada yang terbuang sia-sia karena semuanya diberikan kepada kucing merah. Kucing merah menerima semuanya. Ia sudah terbiasa memakan pil-pil buangan yang kini menjadi bagian dari makanannya. Meong, kucing merah sangat bersemangat. Bagaimana dengan pemusnahan obat-obatan spiritual? Pada saat itu, ia akan merebut sekte roh lainnya.
Apakah ini seekor kucing? Yuer penuh rasa ingin tahu. Dari sudut pandang manapun, kucing gemuk ini tampak seperti harimau yang ganas. Namun, ukurannya memang seperti kucing, dan ia bahkan mengeong. Dia mengulurkan tangannya untuk menyentuhnya, tetapi kucing merah yang sombong itu mengibaskan ekornya, sambil mencambuk tangan Yuer. Tangan putihnya yang lembut langsung memerah. Yuer terkejut, kucing gemuk ini sungguh kuat. Awalnya ia adalah harimau mata merah, namun kini ia terbiasa menjadi kucing. Suling kultivasi menjelaskan, Yuer bingung. Awalnya harimau, tapi sekarang sudah terbiasa jadi kucing. Apa maksudnya? Dengan angkuh, kucing merah itu pergi. Orang luar dilarang menyentuhnya. Di persimpangan antara negara Luo dan Yuzu, beberapa sosok berpakaian compang camping bergegas keluar, melarikan diri dengan panik. Mereka semua adalah seniman bela diri jiwa ilahi dari aliansi segala zaman negara Luo yang beruntung dapat lolos. Lari cepat, beritahu aliansi Yuzu, sembunyi. Beberapa orang ini penuh luka. Setibanya di Yuzu, mereka langsung menuju markas aliansi segala usia. Siapa di sana? Suara dingin bergema saat pelindung kiri terbang ke langit. Wajahnya penuh kewaspadaan, beberapa seniman bela diri jiwa ilahi telah muncul. Mungkinkah sekte roh Yuzu akan bergerak? Cepat beritahu sekutu, sembunyi, jangan perlihatkan diri kalian. Seniman bela diri terbaik dari Aula 1000 bela diri telah muncul. Seorang seniman bela diri jiwa ilahi yang berlumuran darah berteriak dengan mendesak. Apa? Hati pelindung kiri dipenuhi dengan keterkejutan. Seniman bela diri puncak dari Tousan Martial Hall telah muncul. Apa yang terjadi dengan aliansi negara Luo? Melihat keadaan menyedihkan dari segelintir orang ini, hatinya tenggelam dengan firasat buruk. Aliansi negara Luo hampir musnah, para pemimpin aliansi telah musnah. Seniman bela diri jiwa ilahi dari aliansi negara Luo menjawab dengan sedih. Cepat, ikut aku, mengobati luka adalah hal yang terpenting. Pelindung kiri dengan gugup membawa beberapa orang ini ke tempat persembunyian rahasia. Sementara itu, dia menggunakan jimat komunikasi untuk menyampaikan pesan tentang aliansi negara Luo yang hampir musnah dan kemunculan seniman bela diri terbaik dari Tousan Martial Hall kepada Yu Gao. Pada saat ini, di persimpangan negara bagian Luo dan Yuzu, sesosok tubuh perlahan bergerak maju. Angin dan awan bergerak bersamanya, aura perkasanya bagaikan pelangi, mengguncang segala sesuatu di sekitarnya. Bab 517, biarkan dia datang ke sini untuk mati. Yuzu terguncang saat makhluk terkuat dari sekte roh transenden turun. Kaisar Zheng dari negeri Zheng memimpin sekelompok tokoh penting kerajaan dan beberapa menteri penting, masing-masing terbang ke angkasa, menuju langsung ke perbatasan Yuzu. Ini adalah kekuatan besar, bukan penerus sejati seperti Cui Huayu. Bagaimana mungkin Kaisar Zheng dan yang lainnya berani bermalas-malasan? Selain dari negeri Zheng, para petinggi dari semua sekte roh dan keluarga besar di Yuzu juga muncul, menuju untuk menemui mereka. Pada akhirnya, domain Ling diatur oleh sekte roh transenden. Wilayah kekuasaan sekte Giok dan keluarga Su, yang awalnya milik aliansi Wanshi, diam-diam dikosongkan saat ini. Untungnya, selain para petinggi keluarga Shen, tidak ada yang tahu identitas mereka. Keluarga Shen juga diam-diam menghela napas lega. Jika sekte roh transenden mengetahui bahwa mereka berkolusi dengan para penggarap lepas, mereka mungkin akan dikeluarkan dari daftar keluarga bangsawan. Anda harus tahu, pendirian setiap sekte roh dan keluarga bangsawan di domain Ling membutuhkan persetujuan dari sekte roh transenden. Begitu diusir, mereka tidak akan lagi menjadi keluarga bangsawan, tidak akan menikmati perlakuan sebagai keluarga bangsawan, dan wilayah mereka akan langsung diduduki oleh sekte roh dan keluarga bangsawan lainnya. Kami memberikan penghormatan kepada Yang Mulia. Kaisar Zheng dan yang lainnya bersujud di tanah. Jauh di sana, bahkan sebelum mereka mendekat, ada perasaan sesak. Saat mereka memandang, sesosok di kejauhan mengaduk angin dan awan di dunia, semakin mendekat. Apakah ini kekuatan dari kekuatan besar? Huang Liang menganggukkan kepalanya. Ia sama sekali tidak menyembunyikan kekuatan seorang ahli tingkat atas. Ada tombak panjang di tangannya, sementara angin dan awan berputar-putar di sekelilingnya. Kami memberikan penghormatan kepada Patriark Agung. Dengan punahnya sekte Giok, keluarga Shen telah menjadi kekuatan utama sekte roh Yuzu. Shen Tai, seniman bela diri yang menggantikan Zuluang di tahap akhir pemurnian roh, memimpin sekelompok bangsawan sekte roh Yuzu untuk memberikan penghormatan. Huang Liang mengangguk.
Dengan tatapan tegas, ekspresi acuh tak acuh, dan bertanya dengan dingin, di mana Su Yan dan gurunya. Melapor ke Patriark Tinggi, kami tidak tahu keberadaan mereka. Sentai menundukkan kepalanya. Kaisar Zheng berkata, Yang Mulia, meskipun Su Yan dan yang lainnya tersembunyi dan tidak terlihat jejaknya, mereka pasti masih berada di Yusu. Huang Liang menganggukkan kepalanya dan berkata, katakan pada Su Yan dan gurunya, untuk berlutut di hadapanku dan memohon pengampunan dalam 3 hari, maka mungkin mereka bisa diselamatkan, kalau tidak, kematian. Ya, orang-orang yang kuat merasakan dingin di hati mereka. Pembangkit tenaga listrik papan atas mulai bergerak, Su Yan dan gurunya pasti akan mati. Hati semua orang merinding, hanya karena pertarungan para jenius, Lu Xinting terbunuh, dan ini mengundang campur tangan dari pembangkit tenaga listrik papan atas Balai Bela Diri 1000. Banyak orang membayangkan adegan guru Su Yan melakukan aksinya dalam pikiran mereka. Terlalu mengejutkan, mungkin karena guru Su Yan lah, pembangkit tenaga listrik tingkat atas Tousan Martial Hall telah tiba secara langsung. Huang Liang melangkah maju, menuju ibu kota negara Zheng untuk beristirahat. Para petinggi dari berbagai sekte roh dan keluarga bangsawan di Yuzu pun berpencar, menyebarkan berita itu ke seluruh Yuzu, seandainya sampai ke telinga Su Yan. Chen Zhu, salah satu dari 18 negara bagian di domain Ling. Di ketinggian 3.000 kaki berdiri puncak batu, yang merupakan puncak tertinggi di antara pegunungan yang berkesinambungan, dan juga jantung pegunungan ini. Namun, bagian dalam puncaknya telah dilubangi. Di bagian tengahnya terdapat alun-alun besar, dikelilingi aula-aula besar, menara-menara, ruangan-ruangan, dan lain-lain, semuanya dipahat di sepanjang dinding-dinding batu. Disinilah markas besar aliansi Wanshi berada. Dengan berita yang datang dari aliansi negara Luo, aliansi Wanshi segera terguncang, menarik kerumunan makhluk kuat untuk mulai mendiskusikan tindakan selanjutnya. Berita tentang campur tangan Mun Changming dan kekalahannya oleh Huang Liang, prajurit terkuat di Tousan Martial Hall, juga sampai kepada mereka secara bersamaan. Di salah satu aula besar, tempat orang-orang kuat berkumpul. Salah satunya, seorang pria kekar dengan ekspresi marah di wajahnya. Huang Liang, wajahnya memerah dan matanya penuh dengan niat membunuh. Aku harus membunuhnya. Duduk di puncak aula besar, hierark aliansi Wanshi yang elegan, Tan Wenlin, berseru, Mun Changming, seorang tokoh terkemuka di Laut Azure selama bertahun-tahun, juga terkenal. Kupikir dia tewas dalam bencana Star Chaos, tapi secara mengejutkan dia selamat. Dengan bakat Mun, dia seharusnya tidak dikalahkan oleh Huang Liang. Tan Wenlin menyuarakan keraguannya. Pria kekar itu berkata dengan geram, dulu, kakak laki-lakiku, Mun, diserang diam-diam oleh seorang pria tua keji dari Balai Bela Diri 1000, yang menghancurkan tubuh spiritualnya. Kalau tidak, Huang Liang tidak akan sebanding dengan kakakku, Mun. Jadi begitulah adanya. Tan Wenlin menganggukkan kepalanya. Kepala aliansi negara bagian Luo hampir musnah. Huang Liang terlalu kuat, aku akan membunuhnya. Pria kekar itu berdiri dan berkata. Tan Wenlin merenung sejenak, dengan ekspresi serius di wajahnya, dan Niu, berhati-hatilah. Bagaimanapun, Huang Liang adalah pembangkit tenaga listrik papan atas, fondasi Balai Bela Diri 1000 tidak bisa diremehkan. Tenang saja ketua aliansi, aku bisa mengendalikan semuanya. Chang dan Niu menjawab dengan suara berat. Tan Wenlin menegakkan wajahnya, menatap para tokoh kuat dari aliansi Wanshi yang hadir, dan berkata, saudara-saudara, aliansi negara Luo telah menderita kerugian besar, dan aliansi negara lain mungkin juga telah terekspos. Sekte roh akan segera bertindak. Pada titik ini, kita tidak perlu lagi bersembunyi. Maka dari itu, aliansi Wanshi akan mengumumkannya kepada domain Ling dan memperjuangkan tempat bagi para penggarap lepas. Sudah waktunya bagi aliansi Wanshi untuk menunjukkan diri, dan bertemu dengan seorang ritualis papan atas dari sekte roh transenden. Semua tokoh penting aliansi Wanshi membuka mulut mereka. Ketua aliansi benar, sudah waktunya aliansi Wanshi kita menunjukkan diri. Aku sudah muak dengan penindasan mereka. Sekte roh sudah bertindak terlalu jauh, aliansi Wanshi kita akan berjuang untuk mendapatkan tempat. Tan Wenlin meletakkan tangannya, dan aula besar itu langsung menjadi sunyi. Cabang-cabang kita membutuhkan orang-orang kuat untuk menduduki posisi tersebut. Kalian harus segera berangkat, perintahkan mereka untuk bersiap mengambil alih wilayah suatu negara. Chen Zhu akan menjadi wilayah aliansi Wanshi kita.
Sekalipun kita tidak dapat memperjuangkan tempat bagi para petani lepas di 18 negara bagian, Chenzhou harus dikuasai oleh aliansi kita. Selain itu, cabang Yuzhou akan terus bersembunyi dan tidak menunjukkan diri. Kami tidak akan mengirim orang kuat ke sana. Dan Yu, pergilah dan duduklah di negara bagian Luo. Bab 518, biarkan dia datang ke sini untuk mati. Bagian 2, Tan Wenlin mulai menugaskan tugas. Setelah tugas diberikan, anggota kuat aliansi segala usia keluar dari kantor pusat satu persatu, menuju berbagai aliansi cabang di berbagai negara bagian. Dan Yu, aku tahu kau membenci Huang Liang, kau membenci Balai Seribu Bela Diri, tapi bagaimanapun juga, Huang Liang sangat kuat. Sekalipun kau bisa mengalahkannya, membunuhnya mungkin sulit. Jangan ambil risiko, dan jangan biarkan dirimu terluka parah. Hampir seluruh aliansi negara Luo telah musnah, dendam ini harus dibalaskan, mari kita singkirkan Sekte Red Ming. Tan Wenlin berkata dengan sungguh-sungguh saat mengantar Chang Danyu. Pemimpin aliansi, yakinlah, aku, Danyu, memegang kendali penuh. Aku akan memimpin negara Luo dan membasmi Sekte Ming Merah. Darah saudara-saudara aliansi segala zamanku tidak akan mengalir sia-sia. Bahkan jika Huang Liang tidak mati, aku akan melukainya dengan parah. Entah itu untuk membalas dendam pada saudara Moon atau untuk mengatasi dendam lama di akademi, aku tidak akan mudah memaafkannya. Chang Danyu berkata dengan sungguh-sungguh. Tan Wenlin menepuk bahunya, tanpa berkata apa-apa lagi. 36 elit Wan Xing, yang pernah tersohor di mana-mana, bahkan melampaui keajaiban Sekte Roh Transenden, tetapi berapa banyak dari mereka yang masih hidup sekarang? Chang Danyu adalah salah satunya, tetapi peringkatnya relatif rendah di antara 36 orang tersebut. Chang Danyu pergi, langsung menuju negara Luo untuk mencegat Huang Liang dan melenyapkan Sekte Ming Merah. Tan Wenlin berdiri di tempat, tenggelam dalam pikirannya. Ke-36 elit Wan Xing masing-masing terkenal di masa lalu, dan dikagumi oleh semua kultivator lepas di wilayah Ling, tetapi berapa banyak dari mereka yang masih mengingat ke-36 elit tersebut saat ini. Bahkan Iblis Darah, yang pernah menyapu domain Ling dan menghancurkan keluarga-keluarga Sekte Roh, menyebabkan bencana Iblis Darah. Berapa banyak kultivator lepas yang masih mengenalnya? Sekte Roh, jejak sejarah hampir terhapus oleh Sekte Roh. Hanya orang-orang seperti mereka yang tahu tentang peristiwa saat itu, tetapi bahkan jika mereka berbicara sekarang, berapa banyak kultivator lepas yang akan percaya bahwa dulu ada seorang kultivator lepas yang melampaui para jenius Sekte Roh Transenden? Berapa banyak pembudidaya bebas yang percaya bahwa pernah ada seorang pria yang meninggalkan bayangan di hati keluarga Sekte Roh? Mereka mungkin menganggapnya tidak masuk akal. Keajaiban terkuat Wan Xing tidak ada di antara 36 elit, tetapi adalah penguasa Iblis Darah. Tan Wenlin mendesah pada dirinya sendiri. Ia merasa berat, jika Raja Iblis, yang begitu kuat di masa lalunya, saja tidak bisa mencapainya, bagaimana mungkin dia, Tan Wenlin? Aliansi negara Luo telah musnah. Fang Hao sedikit terkejut saat melihat pesan Yu Gao. Ia mengira aliansi segala zaman, yang ingin memperjuangkan tempat bagi para kultivator lepas, tidak akan lemah. Namun, tak lama setelah aliansi negara bagian Luo muncul, mereka dikalahkan dan hampir musnah seluruhnya. Pemimpin aliansi negara Luo dan anggota kuat lainnya gugur dalam pertempuran, dan hanya sedikit yang berhasil lolos. Mereka melarikan diri ke Yuzhou. Yang terkuat telah datang ke Yuzhou. Fang Hao berkata dengan sungguh-sungguh. Lalu ia berkata dengan marah, Huang Liang dari Balai Seribu Bela Diri, keterlaluan. Ia bahkan dengan berani mengatakan bahwa kita harus berlutut dan menyembahnya dalam 3 hari, kalau tidak kita akan mati. Cahaya dingin melintas di mata Li Xuan. Huang Liang ini semakin jauh berjalan di jalan menuju kematiannya sendiri. Ini keterlaluan, Tousan Martial Hall. Aku harus menghancurkannya di bawah kakiku. Su Yan tampak marah. Mun Changning keluar dari rumah. Luka-lukanya sebagian besar telah pulih setelah perawatan, dan kondisinya tidak menurun, tetapi karena sumber daya tubuh spiritualnya telah habis, kekuatannya tidak sebaik sebelumnya. Namun mampu bertahan hidup sudah merupakan suatu keberuntungan. Dia tidak berani meminta terlalu banyak lagi. Huang Liang sangat kuat, kekuatan tombaknya bagaikan kekuatan agung langit dan bumi. Kita tidak boleh meremehkannya, Mun Changming berkata dengan suara berat. Alis Li Xuan terangkat. Kekuatan tombak itu seperti kekuatan agung langit dan bumi. Mungkinkah yang terkuat dari Sekte Roh Transenden sudah dapat menggunakan kekuatan hukum langit dan bumi?
Kalau dipikir-pikir lagi, seharusnya itu tidak terjadi. Kalau saja dia benar-benar bisa menggunakan kekuatan hukum langit dan bumi, bahkan dengan gerakan sekecil apapun, Mun Changming tidak akan bisa lolos, sedikit pun tidak. Suruh Huang Liang datang ke sini untuk mati. Cacing tak berarti ini berani menyebut dirinya yang terkuat, sungguh lucu. Kata Li Xuan, ya, guru. Fang Hao merasa gembira. Apakah sang guru akan melakukan tindakan lagi? Dia segera mengirim pesan kepada Yu Gao, menyuruhnya menyebarkan berita bahwa Huang Liang akan datang dan mengorbankan nyawanya. Mun Changming tidak lagi berusaha menghalangi mereka. Yang terkuat telah menjadi cacing, jadi apalagi yang bisa dihalangi. Jika mereka benar-benar kalah, mereka bisa mati bersama. Su Yan dan yang lainnya tampak tidak khawatir sama sekali. Malah, mereka bersemangat, seolah-olah sedang menunggu adegan di mana cacing Huang Liang ini akan diremukkan dengan satu telapak tangan. Su Lingxiu bahkan tidak peduli dengan Huang Liang. Ia mulai menjelaskan perawatan yang akan datang kepada Mun Changming. Kau telah menghabiskan sumber tubuh spiritualmu. Kesulitan pemulihannya cukup besar, terutama karena aku tidak punya obat spiritual khusus untuk mengaktifkan sumbermu. Namun, ada solusinya. Aku bisa memurnikan ramuan peremajaan garis darah untuk mengaktifkan tubuh spiritualmu dan mengisi kembali sumber energimu yang terkuras. Selama tubuh spiritualmu aktif dan sebagian sumbermu pulih, kamu hanya perlu berkultivasi dan tubuh spiritualmu dapat pulih ke puncaknya. Hati Mun Changming bergetar, mungkinkah tubuh spiritualnya benar-benar pulih? Namun, ia merasakan kekalahan. Jika hanya tubuh rohaninya yang baru saja hancur, mungkin ada kesempatan untuk pulih. Sayangnya, tubuh rohaninya telah hancur dan terfragmentasi sejak masa mudanya. Sekarang, ketika asal-usul tubuh rohaninya telah terkuras, bagaimana mungkin bisa pulih? Ketika saya masih muda, tubuh spiritual saya sudah hancur dan terfragmentasi. Sekarang, tubuh spiritual saya telah runtuh total dan kehilangan asal-usulnya, kata Mun Changming. Ini luka lama, aku khawatir membangkitkannya tidak akan mengaktifkan kembali tubuh spiritualku atau memulihkannya. Rasanya tidak sepadan dengan usaha yang dikeluarkan. Mun Changming menggelengkan kepalanya. Tidak, itu tidak bisa diterima. Su Lingxiu menggelengkan kepalanya, tidak mudah bagiku untuk menyembuhkan orang. Jika aku tidak menyembuhkan mereka, sepertinya kemampuanku buruk. Jangan khawatir, tubuh rohanimu sudah lama terfragmentasi, tapi masalahnya tidak serius, kamu masih bisa pulih. Mun Changming terkejut, bisakah itu benar-benar dipulihkan? Jika tubuh spiritualnya dapat dipulihkan, bukan tidak mungkin baginya untuk semakin berkembang, mencapai kekuatan Huang Liang. Dia sedikit bersemangat. Tentu saja, Su Lingxiu mengangguk, namun, kamu membutuhkan beberapa asal-usul tubuh spiritual. Ia menoleh ke Yuer dan berkata, saudari Yuer adalah tubuh spiritual, dan memiliki garis keturunan yang sama denganmu. Kami membutuhkan darah esensinya untuk menyempurnakan pil garis keturunan yang meremajakan. Mun Changming langsung menolak, tidak. Kita tidak bisa menyakiti Yuer karena aku. Kakek, tidak apa-apa, aku tidak keberatan sedikit saja terluka, kata Yuer cepat-cepat. Tidak, Mun Changming bersikeras. Su Lingxiu tak kuasa menahan diri untuk berkata, dasar orang tua, kau ini bodoh sekali. Aku bisa memulihkan tubuh spiritualmu, apa kau pikir aku bisa melukai tubuh spiritual saudari Yuer? Tenang saja, ini masalah kecil. Jangan menilai kemampuan alkimiaku berdasarkan sudut pandangmu. Mun Changming membuka mulutnya, tak bisa berkata-kata. Kata-kata Su Lingxiu cukup masuk akal. Selanjutnya, Su Lingxiu mengambil sebagian darah Saripati Yuer, memberinya obat untuk pemulihan, dan bersiap untuk memurnikan pil yang akan memulihkan tubuh spiritual Mun Changming. Dalam perjalanan menuju ibu kota negara Zheng, Huang Liang dan rombongannya tiba-tiba didekati oleh sesosok yang sedang terburu-buru. Ada apa? Kaisar Zheng bertanya dari jauh. Orang yang datang adalah seorang prajurit kuat dari keluarga kerajaan negeri Zheng. Yang mulia, ada berita tentang Su Yan. Kaisar Zheng sangat senang. Berbicara, Huang Liang berkata dengan suara yang dalam. Yang mulia, Tuan Su Yan telah mengirim seseorang untuk menyampaikan pesan kepada Yang mulia. Beliau sedang berada di luar ibu kota, meminta Anda untuk. Sang utusan, seorang seniman bela diri alkimia, tiba-tiba terdiam, keringat bercucuran di dahinya. Dia begitu bernafsu mengambil pahala dan pamer di hadapan makhluk tertinggi, sampai-sampai dia tidak sadar bahwa pesan dari guru Su Yan sangat tidak terhormat. Alis Huang Liang berkerut,
katakan saja apa adanya. Ya, Yang Mulia. Pria itu menarik napas dalam-dalam, menenangkan diri, dan mengulangi pesan itu kata demi kata, katakan pada Huang Liang untuk datang ke sini dan menemui ajalnya. Sungguh lelucon bagi seekor semut biasa yang mengaku sebagai makhluk tertinggi. Setelah selesai, ia menghela napas lega, berpikir dalam hati bahwa ini bukan kata-katanya, melainkan sebuah kutipan. Sang Maha Kuasa takkan menyalahkannya, kan? Haha, berani sekali. Huang Liang tertawa terbahak-bahak. Dengan satu ujung tombak panjangnya, sebuah cahaya kuat meledak dan seketika membunuh utusan itu. Kaisar Zheng dan yang lainnya berkeringat dingin, merasa sangat gugup. Mereka juga diam-diam memarahi utusan itu karena berbicara tanpa alasan. Siapa yang memintanya meniru nada dan bahasanya? Dia sedang mencari mati. Bagus, mari kita lihat siapa semutnya, mari kita lihat siapa yang tidak tahu ketinggian langit dan kedalaman bumi. Aku ingin memberimu kesempatan untuk hidup, tetapi kau memilih jalan menuju kematian. Aku akan mengabulkannya. Huang Liang tertawa terbahak-bahak, bergerak lurus menuju ibu kota negara Zheng. Kaisar Zheng dan yang lainnya bergegas mengikutinya. Berita itu menyebar, dan para ahli alkimia dari berbagai keluarga sekte roh besar berbondong-bondong menuju pinggiran ibu kota negara Zheng. Mereka sangat ingin menyaksikan pertempuran spektakuler dan kekuatan Sang Maha Kuasa. Meskipun dalam pertarungan para jenius, Guru Suyan menunjukkan kekuatannya yang mengejutkan, tidak seorang pun percaya bahwa dia sebanding dengan makhluk tertinggi dari sekte roh transenden. Suyan dan kelompoknya sudah pasti akan mati. Semutnya sudah tiba. Di Manor, Su Lingxiu sedang bersiap untuk memurnikan pil. Li Xuan mendongak dan berkata dengan acuh tak acuh. Bab 519, menunjukkan kekuatan ilahi dengan hukum langit dan bumi. Mendengar ini, Su Yan dan yang lainnya mendongak, hanya melihat langit dipenuhi awan yang bergelombang. Kekuatan mengerikan dengan cepat menyapu dari cakrawala. Wajah Mun Changming menunjukkan ekspresi serius, mereka adalah orang-orang terkuat dari sekte roh transenden. Sangat kuat. Su Yan mengerutkan alisnya dan berkomentar. Kekuatan ini sudah jauh melampaui puncak dewa pemurnian manusia surgawi. Terlebih lagi, awan badai telah mengaduk langit, momentumnya mengguncang bumi, seakan-akan langit itu sendiri berada dalam genggaman mereka. Untuk mengalahkan orang-orang terkuat dari sekte roh transenden, hanya mereka yang berada di alam asal ilahi yang mampu melakukannya. Su Yan berpikir dalam hati. Namun, bahkan mereka yang berada di ambang alam asal ilahi mungkin tidak memiliki kekuatan untuk mengatasinya. Apakah ini yang sebenarnya dimaksud dengan menjadi yang terkuat? Meng Chong mengusap kepalanya yang botak, wajahnya penuh keseriusan. Menghancurkan aula 1000 bela diri membutuhkan kekuatan yang luar biasa. Seberapa hebatkah kekuatan Huang Liang dibandingkan dengan para makhluk terkuat di sekte roh transenden? Barangkali ada entitas yang lebih kuat di balik dinding Tousan Martial Hall. Meskipun ada sedikit tekanan dalam dirinya, tekanan itu dikalahkan oleh hasrat yang membara. Semakin kuat musuh, semakin besar kepuasan yang bisa diperoleh setelah mengalahkan mereka. Suatu hari nanti, aku akan berdiri di puncak aula 1000 bela diri, dan mencapai puncak domain Ling. Su Yan menyatakan dengan bangga. Usianya bahkan belum menginjak 20 tahun. Dalam beberapa tahun ke depan, berdiri di atas Tousan Martial Hall mungkin bukan lagi tujuan yang mustahil. Huang Liang langsung menuju ibu kota negara Zheng, sementara Li Xuan hanya duduk di kursinya, menonton dengan acuh tak acuh tanpa menonaktifkan formasi. Dengan kekuatan Huang Liang, ia dapat mendeteksi keberadaan formasi tersebut, dan mustahil menyembunyikannya darinya. Lagi pula, formasi penguatan yang telah ia bangun sudah dibongkar. Formasi yang sekarang dibangun oleh Fang Hao, yang mungkin bisa menipu mereka yang berada di puncak dewa pemurnian, tetapi tidak bisa menipu orang sekuat Huang Liang. Yang terkuat dari sekte roh transenden, jadi beginilah mereka. Saat Huang Liang mendekat, Li Xuan menyadari kebenaran tentang orang-orang terkuat dari sekte roh transenden, dan memahami mengapa Mun Changming mengklaim mereka mengendalikan kekuatan besar langit dan bumi. Namun pada kenyataannya, mereka masih jauh dari mencapai level itu. Memurnikan sedikit lingji surgawi bumi menjadi jiwa ilahi, dan menggunakannya untuk beresonansi dengan kekuatan langit dan bumi, meskipun hanya dalam skala kecil, sudah jauh lebih unggul daripada puncak dewa pemurnian. Li Xuan langsung mengerti, mengetahui siapa saja orang-orang terkuat di domain Ling. Yang disebut terkuat pada dasarnya masih dalam tahap pemurnian dewa manusia surgawi.
Yang membedakan mereka adalah telah memurnikan sedikit linji surgawi bumi ke dalam jiwa ilahi mereka, yang memungkinkan mereka mengumpulkan sedikit kekuatan langit dan bumi. Hanya linji bumi surgawi yang dapat mengolah dao bela diri Azure Agung. Setelah mencapai ranah manusia surgawi dewa pemurni, untuk maju lebih jauh, kau perlu memurnikan linji menjadi jiwa ilahi. Hanya dengan begitu seseorang dapat mengumpulkan kekuatan langit dan bumi. Grand Azure Martial Dao menggunakan linji surgawi bumi sebagai jembatan untuk memahami hukum langit dan bumi. Semakin luas dan padat linji dimurnikan, semakin kuat orang tersebut jadinya. Setelah penyempurnaan linji mencapai tingkat tertentu, seseorang dapat memahami hukum langit dan bumi dan selanjutnya memurnikan kekuatannya ke dalam tubuh seseorang. Pada saat ini, Li Xuan memiliki pemahaman yang jelas tentang jalur kultivasi setelah mencapai alam manusia surgawi pemurnian dewa. Hal ini berbeda dengan jalur seni bela diri yang telah ditempanya, yang menganggap dirinya sebagai jembatan yang menghubungkan langit dan bumi serta mengkomunikasikan Dao. Grand Azure Martial Dao memandang linji bumi surgawi sebagai intinya. Hanya di tempat linji bumi surgawi berada, seseorang dapat mengembangkan seni bela diri. Mustahil untuk berkultivasi tanpa linji bumi surgawi. Inilah keterbatasan Grand Azure Martial Dao. Dari awal kultivasi hingga mencapai tingkat Grandmaster, semuanya berpusat pada persepsi linji bumi surgawi. Semakin tinggi kultivasi seseorang, semakin banyak pula persepsi yang dapat mereka pahami. Pada akhirnya, mereka perlu memurnikan linji bumi surgawi menjadi jiwa ilahi mereka. Hanya setelah memurnikan linji menjadi jiwa ilahi seseorang, mereka dapat membangun jembatan untuk terhubung dengan hukum langit dan bumi. Barulah setelah itu kultivasi mereka dapat berlanjut, barulah mereka dapat memurnikan kekuatan hukum ini ke dalam tubuh mereka. Huang Liang, salah satu yang terkuat di Sekte Roh Transenden, tidak terlalu kuat. Ia baru menyempurnakan sedikit linji surgawi dan bumi. Meskipun ia bisa menggunakan ini untuk mengumpulkan sedikit kekuatan langit dan bumi, pada akhirnya ia terlalu lemah. Dia masih jauh dari mampu terhubung dengan hukum langit dan bumi, dan dari menyempurnakan hukum-hukum ini ke dalam tubuhnya. Li Xuan sekarang dapat dengan jelas menilai kekuatan Huang Liang dan memiliki perkiraan umum tentang kekuatan puncak orang terkuat dari Sekte Roh Transenden. Menyempurnakan sedikit hukum langit dan bumi sudah hampir mencapai batasnya. Seorang prajurit setingkat ini, dia bisa membunuh dengan mudah hanya dengan tamparan. Adapun prajurit yang lebih kuat, dilihat dari pemahaman Li Xuan tentang Grand Azure Martial Dao, mereka tidak ada di wilayah Ling. Hal ini terjadi karena keterbatasan linji surgawi bumi. Linji bumi surgawi dari domain Ling, meskipun lebih aktif daripada linji bumi surgawi dari domain dalam, tetap saja tidak dapat mendukung kultivasi yang lebih kuat. Setelah menerobos alam ilahi, pemahaman Li Xuan terhadap hukum langit dan bumi telah meningkat pesat. Dengan pikirannya, dia dapat memahami hukum langit dan bumi di domain Ling. Lebih jauh lagi, dengan keterampilan ilahiyahnya, ia bahkan dapat memanfaatkan beberapa hukum ini. Hal ini dikarenakan kajiannya yang mendalam terhadap hukum langit dan bumi dalam kitab Taichang. Faktanya, dia telah menemukan pola hukum langit dan bumi di domain Ling dari kitab Taichang. Memurnikan linji menjadi jiwa ilahi. Teknik ini pastilah salah satu rahasia mendasar Sekte Roh Transenden, dan dasar kekuatannya yang dahsyat. Namun, domain Ling juga seharusnya memiliki prajurit serupa yang telah menguasai teknik tersebut, meskipun saya menduga bahwa dibandingkan dengan Sekte Roh Transenden, mereka mungkin akan kalah dalam hal kehalusan, kecepatan, dan efisiensi. Selain itu, untuk menyempurnakan linji bumi surgawi menjadi jiwa ilahi bukanlah sesuatu yang dapat dicapai dengan mudah dengan suatu teknik, itu juga melibatkan beberapa pemahaman tentang linji bumi surgawi. Ia juga memiliki sejumlah faktor lain, dan persyaratan bakatnya tidak rendah. Selain itu, lebih mudah dengan tubuh spiritual. Li Xuan merenung sejenak, lalu memahami rahasianya. Ia melirik Mun Changming, berpikir bahwa lelaki tua ini mungkin juga tahu tentang pemurnian linji bumi surgawi menjadi jiwa ilahi. Proses pemurniannya mungkin kasar dan tidak efisien, membutuhkan banyak tenaga dari orang-orang yang berusaha memurnikannya. Kalau kamu suka cerita seperti ini, jangan lupa mampir lagi di episode berikutnya ya. Kamu bisa dukung channel ini dengan like dan subscribe biar kami bisa terus bercerita untukmu. Terima kasih sudah mendengarkan, sampai jumpa di kisah selanjutnya. Cerita belum berakhir, pastikan kamu nggak ketinggalan bab berikutnya.